Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para pemirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Kali ini saya akan bagikan mengapa seorang penderita stroke harus bersusah payah melakukan latihan untuk mencapai kepulihannya. Jadi di sini memang seorang penderita stroke wajib melakukan latihan. Latihan ini adalah melakukan usaha untuk memperbaiki kondisi yang mana keadaan kita sebelumnya harus menjadi lebih baik lagi dengan cara berlatih. Seperti biasanya dilakukan oleh seorang atlet yang mana sebelum melakukan perlombaan ataupun mengikuti pertandingan. Jadi mereka wajib melakukan training center ataupun pusat pelatihan yang mana itu adalah ada semacam target yang harus dicapai supaya seorang atlet bisa mencapai kondisi terbaiknya. Tidak jauh juga seperti seorang penderita stroke yang mana mereka harus melakukan latihan-latihan rutin dikarenakan satu, apabila penderita stroke mengalami sumbatan di bagian pembuluh darah di otak, hal ini akan memicu adanya rangsangan jaringan di otak, memunculkan jaringan-jaringan baru. Jaringan baru ini adalah jaringan yang wajib dilatih, diulang-ulang dan dilakukan setiap hari, seperti merekod kembali rekaman baru. Jadi apabila saluran pembuluh darah di otak sudah tersumbat, maka ada satu hal lagi yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan latihan baru untuk memperbaiki kondisi tubuh kita. Di sini kita seperti terlahir kembali, yaitu seperti bayi yang baru lahir. Disinilah mengapa seorang penderita stroke wajib setiap hari melakukan latihan. Salah satu contoh adalah latihan berjalan. Dikarenakan penderita stroke biasanya memang kebanyakan terjadi gangguan pada bagian pola berjalan maupun cara menggenggam ataupun melakukan aktivitas gerak di bagian kaki dan juga tangan. Lebih baik bermandi keringat daripada kita tergeletak di rumah sakit ataupun di meja operasi. Ini banyak saya dengar dari beberapa rekan kita yang pantang menyerah dalam melakukan latihan-latihannya. Jadi di sini saya bagikan mengapa seorang penderita stroke wajib melakukan latihan, yaitu adanya usaha otak kita merekam kembali pola gerak dan pola melakukan suatu gerakan-gerakan yang mana sempat kita hilang dalam kemampuan tubuh kita. Jadi di sini adalah wajib bagi seorang penderita stroke untuk melakukan latihan sebagai upaya memperbaiki kondisi tubuhnya. Latihan ini dilakukan biasanya dengan durasi 30 menit. Apabila sudah bisa mencapai 30 menit tanpa henti, itu sudah merupakan suatu pencapaian. Dan kita tinggal upayakan untuk lakukan ini setiap hari. Dan bagaimanapun juga latihan ini akan perbaiki pola hidup kita kemudian hari. Makanya itu bagi para penderita stroke wajib memahami ini, karena ada beberapa penderita stroke yang salah paham mengenai pola gerak ini. Ada yang pola geraknya didahului dengan tangan dulu yang lebih bagus, bisa menggenggam dan juga membuka. Akan tapi bagi penderita stroke yang lainnya, perbaikannya diawali dengan bentuk jalannya yang lebih bagus lagi. Ada juga yang kondisi tangannya baik, akan tapi pola jalannya sangat buruk sekali. Mereka berpikiran bahwa memang kondisi kerusakannya
yang terburuk adalah di bagian kakinya apabila tangannya dulu yang lebih pulih. Akan tapi saya meyakini bahwa pasti antara gerakan tangan dan gerakan kakinya, saya pastikan apabila tangannya dulu yang lebih cepat pulih, maka dia lebih aktif gerak di bagian tangannya, bukan di bagian kaki. Apabila kita lebih sering di bagian kaki, maka yang lebih cepat pulih adalah bagian kaki. Akan tapi kalau kita melakukan latihannya beriringan, tangan dan kaki, saya pastikan yang lebih cepat pulih pasti kaki terlebih dahulu, dikarenakan otot dan saraf-saraf bagian kaki lebih besar dan jumlahnya tidak terlalu rumit seperti di bagian tangan yang kecil-kecil dan rumit. Inilah yang saya ketahui. Jadi apabila ada penderita stroke yang mengalami kemajuannya di bagian tangan, saya pastikan usahanya untuk berlatih pasti banyak di tangan dan dia malas berjalan. Saya pastikan di sini dia malas berjalan. Jadi jangan beranggapan bahwa apabila tangannya dulu yang lebih pulih, maka kondisi kerusakannya bagian otak adalah kondisi di bagian tangannya atau bagian kakinya. Yang saya pastikan di sini, kepulihan kondisi penderita stroke adalah dari usahanya. Di mana dia akan berupaya, disitulah dia akan mendapatkan hasilnya yang optimal. Di sini pula pasti ada beberapa kondisi penderita stroke yang kurang nyaman dengan kondisi usaha-usahanya dikarenakan mereka selalu mengulang-ulang gerakannya dan musuh utamanya adalah kejenuhan. Kejenuhan inilah yang wajib kita upayakan, wajib kita usahakan untuk bisa melewatinya. Baiklah, sekian dulu yang saya sampaikan. Salam sehat, stroke pasti bisa pulih. Amin ya robbal alamin.